Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di pertemuan sebelah sini kita bisa ketemu walaupun lewat online nih. Sebelum saya bahas masuk ke materi selanjutnya di pertemuan 11, saya mau bahas tentang eh, pengumpulan tugas yang kemarin ya. Di pertemuan kemarin saya ngasih tugas. eh, untuk aturan pengumpulan tugas saya apa namanya sudah saya jelaskan berkali-kali. Kalau ada program tentang Python, itu sintaknya, shortcode-nya itu jangan di screenshot ya, tapi di copy paste di PDF-nya dalam bentuk teks. Jangan dalam bentuk gambar kayak gini, nggak kelihatan, nggak kebaca. Yang di screenshot dan dilaporkan dalam bentuk gambar itu hanya output-nya saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, print nama sama NIM di awal program ya. Itu yang pasti harus ya, karena itu masuk ke penilaian. Harus ada cetak nama dan NIM di awal program. Nah, seperti ini. Tapi ini di copy paste langsung nggak dalam bentuk teks ya. Harusnya dalam bentuk teks ini masih kebaca dalam bentuk gambar sebenarnya. Itu masukannya ya. Nanti ketika UTS juga seperti itu. Jangan lupa. Karena itu masuk ke penilaian. Belajar tertib. Oke. Itu saja untuk masukannya. Hari ini saya akan bahas tentang, nggak ada hubungannya sama arsitektur komputer, tapi ada hubungannya sama pemrograman Python karena ini hal sepele yang kadang dilewatkan ya. Apa itu? Yaitu yang namanya error handling atau penanganan error ya. Oke. Apa itu error handling? Oke. Dalam pemrograman Python, kita bisa mengimplementasikan beberapa error handling pada try, except, else, finally. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia namanya penanganan kesalahan ya. Bentar, oh iya. Dalam proses pemrograman seringkali muncul kesalahan atau error yang menyebabkan program berhenti tiba-tiba. Supaya program itu tidak berhenti tiba-tiba, kita harus menambahkan error handling. Tujuannya seperti itu. Oke. Untuk mengatasi hal ini, Python memiliki fitur exception handling atau error handling ya. Beberapa jenis kesalahan. Sebelum kita bisa mengakses, menghandle error, kita harus tahu beberapa jenis kesalahan dalam program atau dalam pemrograman Python. Yang pertama, yang paling umum adalah syntax error. Syntax error itu ya kesalahan dalam penulisan sintak atau penulisan aturan. Ini juga harus, kalau ini nggak bisa di handling ya. Kalau ini harus diperbaiki. Error handling yang kita bisa handle itu adalah ketika program itu nggak ada error, syntax error, tapi errornya ketika dalam proses input data. Contoh syntax error adalah ini ya, tidak ada kutip di sini. Print hello gitu. Ini akan muncul namanya syntax error. Oke. Selanjutnya, selain itu ada juga kesalahan yang lain, yaitu zero division error, value error, index error. Definisinya apa? Zero division error adalah kesalahan saat membagi angka dengan angka nol. Nanti ada contohnya. Value error adalah kesalahan saat tipe data tidak sesuai dengan yang diharapkan. Index error adalah kesalahan saat mencoba akses indeks yang tidak ada dalam list. Eh, ini harusnya kalian sudah belajar tipe data di pemrograman dasar ya. Bahwa beberapa tipe data di Python itu ada yang namanya list, ada tuple, dictionary gitu ya. List itu tipe data yang ada indeksnya. Indeks itu nomor urut. Nah, index error itu ketika kita mengakses yang di luar dari indeks di dalam list yang ada.
Nextnya contoh. Contoh yang pertama yaitu zero division error, yaitu bagaimana menghandle ketika sebuah bilangan atau variabel ya kita bagikan dengan nol itu akan terjadi error. Contohnya saya punya variabel angka satu, kita isi dengan nilai 10. Kemudian variabel kedua angka 2 kita isi dengan nilai nol. Terus kita lakukan operasi aritmatika pembagian. Angka satu dibagi angka 2. Ini nggak akan bisa karena ini tadi division by zero atau dibagi oleh nol itu nggak bisa ya. Ini error yang pertama. Contoh yang lain adalah proses input data. Value error itu ketika kita memasukkan data, tipe data yang tidak sesuai dengan yang diminta ya. Supaya kita pengen menampilkan sebuah bilangan, inputan bilangan angka dengan tipe yang sudah kita deklarasikan integer. Input, masukkan angka bulat gitu ya. Terus ini kita jalankan, terus kita masukkan nilai dalam berupa bentuk string atau abjad gitu ya. Maka akan muncul value error yang tidak sesuai dengan tipe datanya. Contoh yang lain ya ketika kita pengen masukkan nilai, masukkan name gitu, ternyata dimasukkan huruf gitu, tidak sesuai. Itu value error. Index error itu untuk list. List itu apa? Nah, harusnya sudah tahu ya. List itu tipe data yang terdiri dari beberapa variabel. Diikuti dengan buka kurung siku. Nah, di sini ada indeksnya. Indeks nomor satu, indeks nomor dua gitu ya. Dimulai dari 0, 1, 2. Kalau kita ngaksesnya di luar itu, maka akan terjadi error, indeks error. Nah, dari beberapa error itu, sebenarnya kita bisa handle ketika terjadi error, nggak langsung berhenti programnya ya, tapi memunculkan pemberitahuan bahwa inputannya salah. Yang pertama, cara penanganannya adalah menggunakan fungsi try dan except. Seperti ini. Ini ada try, diikuti dengan titik dua. Otomatis kalau ada titik dua ini, bawahnya harus ada indentasi ya, atau dalam Python itu namanya indentasi itu tab gitu ya. Menandakan bahwa ini satu terhubung ke dalam sebuah bungkusan tray ini. Terus diikuti dengan accept, terus diikuti dengan tipe kesalahan yang akan dihandle. Baru kemudian kode program yang akan dijalankan di sebelah sini. Ini formatnya seperti ini. Contohnya, contoh di sini adalah input nilai. Kita buka dengan try, terus variabel angka, integer input masukkan angka, 10 dibagi angka, print hasil. Terus ini kita error handlingnya, except menghandle bagian 0. eh, Zero division error ini untuk menghandle jika diinputkan 0 ya. Kemudian exception value error ini menghandle jika yang dimasukkan adalah sebuah huruf bukan angka. Jadi contohnya kalau ini dijalankan, kemudian masukkan angka, di sini saya masukkan sebuah string atau abjad, popo gitu ya, apapun itu. Nah, akan muncul sebuah informasi, masukkan angka yang valid atau tipe data yang dimasukkan salah gitu ya. Nah, ini berhenti langsung supaya program ini nggak berhenti, kita bisa nambahkan perulangan di sini ya, well, supaya nanti berulang lagi dari awal. Nah, penanganan kesalahan dengan menggunakan else dan finally. Kalau tadi menggunakan try dan except, kita juga bisa menggunakan else dan finally. Hampir mirip. Ya, try, accept, accept, else. Hitungan berhasil, hasilnya finally proses selesai. Selain itu, kita juga bisa membuat exception sendiri ya. Exception sendiri itu maksudnya value error. Accept value error as A. Kesalahan nanti dicetak ini itu apa? Kalian bisa praktekkan. Supaya lebih paham, di sini saya ngasih latihan.
silakan dipraktekkan, nggak perlu dikumpulkan. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya, ketika offline. Latihan satu, minta pengguna memasukkan dua angka, lalu bagi angka pertama dengan angka kedua. Tangani kesalahan jika pengguna menggunakan bukan angka atau membagi dengan nol. Latihan kedua, buat fungsi yang menerima satu angka sebagai input dan memeriksa apakah angka tersebut positif. Jika tidak, raise value error. Nah, oke. Ini untuk penanganan kesalahan ya. Jadi, ketika nanti ada tugas Python-Python lagi, harusnya sudah ada error handlingnya. Hmm, tadi saya pernah lihat yang sudah ada error handlingnya. Sensor, pintu. Ini belum ada error handlingnya. Belum ada cetak nama dan NIM. Ini juga belum ada error handlingnya. Sensor, input, integer. Belum ada error handlingnya. Oke, itu saja ya. Jadi kalau sudah dapat materi itu, saya harap sih bisa ditambahkan lagi kalau ada pengumpulan tugas Python-nya ada error handlingnya. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaannya? Bapak maaf, untuk minggu depan kita masuk nggak ya offline? Atau Oh, bagaimana Pak? minggu depan offline masuk kayaknya, karena kan liburnya cuma Kamis Jumat ya. Kamis Selasa, Jumat cuti bersama. Baik Pak. Ya, ada pertanyaan lain? Pak, mau tanya Pak Ya, mengenai pengumpulan tugas ya Pak. ya. Berarti yang udah dikumpulin ini direvisi lagi apa udah begini Pak? Udah Kalau di kampus bisa direvisi nggak sih? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau bisa direvisi ya direvisi. Ya, gitu aja ya. Harusnya oke sih oke. bisa Pak, karena masih Senin Oh deadline-nya. ya, kalau mau direvisi silakan direvisi. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Dirasa cukup sih Pak. Ya, saya cukupkan ya, nanti saya share rekamannya supaya yang nggak datang nggak ketinggalan informasi. Terima kasih Baik yang Pak. sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak.